Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Bullish cryptocurrency ya, bullish bearish udah biasa cuy. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba untuk ngebahas atau ngepantau market dari Bitcoin lagi nih teman-teman. Nah, sekiranya seperti apa nanti price action dari Bitcoin nih? Ya, karena gue cukup senang banget hari ini karena Bitcoin udah nyentuh target gue di level 88.000 US dollar teman. Nanti untuk bagaimana perkembangannya dan kira-kira ada news apa sih bang sekarang ya, sentimen-sentimen apa sih? Nah nanti bakal kita ke poin bareng nih teman ya. Oke teman ya, jadi kita langsung aja nih enaknya, kita langsung aja teman untuk ngepantau market cap dulu ya. Oke, di sini lu lihat deh ya, market cap dari Bitcoin saat ini tuh udah bisa dikatakan nyentuh di 3 triliun US dollar ya, karena nih 2,98 triliun, kurang dikit aja, kurang dikit udah 3 triliun nih per hari ini ya, per gue bikin video ini ya. Nah di sini untuk faktor fear and greed index, tingkat keserakahan itu naik parah cuy, saat ini berada di level 87 ya, extreme greed teman. Oke, serakahnya bukan main ini sekarang ya. Hanya saja dominasi market capnya itu naik ya, secara teman ya. Harga Bitcoin ya dalam kurun waktu 7 hari ini naik 31,58% cuy. Crazy nggak tuh? Bahkan banyak kita lihat ya, candle-candle yang kebentuk saat ini gila-gilaan ekstrim untuk Bitcoin untuk kenaikannya ya. Dalam kurun waktu 24 jam nih, lu perhatiin 24 jam Bitcoin itu tumbuh hingga 9,63%. Coba lu bayangin, lu tarik undur ya beberapa bulan kebelakangan, lu lihat Bitcoin naik sekitar 9,60%. Nunggu bulanan teman, nunggu bulan, bahkan belum tentu bulanan itu bisa naik sekitar 9,62%. Kadang cuma 5%, 6% ya kan. Ini naik 9,63% dalam waktu 24 jam. Makin crazy banget nih Bitcoin ya. Oke, di sini teman ya, kalau kita lihat teman ya, jadi memang ada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Tapi kalau kita bicara kenaikan, itu rata-rata saat ini naik semua. Rata-rata sekarang itu naik semua teman ya. Terlebih lu bisa perhatiin ya, Dogecoin itu naik hingga 123% dari harga sebelumnya ya teman ya. Ini dalam kurun waktu 7 hari aja loh ya. Ini dalam kurun waktu 7 hari aja Dogecoin itu di 0,36. Nah kemarin yang kita targetin Dogecoin di 0,3 nyampe kan ya. Oke. Dan untuk Solana saat ini udah nyentuh di 221 ya teman, naik 40% dari 7 hari terakhir ya. Jadi crazy. Cardano aja naik 81%, Cardano, Shiba Inu 59, dan rata-rata ini naik parah teman ya, naik parah banget. Kita akan coba untuk melihat ya teman ya, melihat ada sentimen apa aja ya, ada sentimen apa aja yang sekiranya itu memungkinkan market dari Bitcoin itu tumbuh sekarang gitu teman. Oke, yang pasti kita nggak bisa pungkirin ya bahwa kenaikan Bitcoin ini atau rally Bitcoin ini dipicu oleh kemenangan Trump ya. Karena seperti yang udah gue bilang ya, AS itu adalah salah satu negara yang memiliki banyak atau besar banget investor Bitcoin, dan hanya saja regulasinya itu yang buruk ya, nggak jelas. Kebetulan Trump menang, Trump support Bitcoin, ya udah meledak ya. Bahkan di sini teman ya, gue kutip juga nih dari majalah Bitcoin ya. Ini dari Bernstein yang memiliki sekitar 725 miliar US dollar. Kata itu mendesak investor untuk menambahkan exposure ke Bitcoin dan kripto secepatnya cuy. Wih, ini makin mendorong nih atau nge-push, ini bisa nge-push harga. Jadi gue rasa harga Bitcoin 100.000 itu udah di depan mata banget ya. Udah bener-bener di depan mata. Gue rasa nggak sampai akhir tahun ini Bitcoin nyentuh di 100.000 teman ya. Tinggal tunggu beberapa minggu aja sih kalau menurut gue pribadi sih. Karena ini bener-bener orang FOMO-nya. Makanya kan gue dari beberapa bulan yang lalu gue bilang, kuartal 4 di bulan November secara historis dia tuh menunjukkan pola-pola recovery. Nah, apakah saat ini sudah mulai recovery? Yes, teman. Ya, nanti bull meledaknya itu di 2025. Kita nggak tahu nih
ini nanti 2025 pertengahan udah mentok atau sampai secara histori kayak di apa tahun-tahun di 2001 ya, sampai di kuartal nyentuh di kuartal 3 4-nya. Nah, itu yang memungkinkan. Tapi gue rasa karena adopsi yang saat ini cukup signifikan, gue rasa akan sedikit agak lama mungkin ya. Tapi banyak analis tuh memperkirakan, katanya sih ini teman apa namanya, kenaikan atau rally dari Bitcoin saat ini itu nggak selama yang kemarin. Itu beberapa analis teman memperkirakan seperti itu. Tapi kan kita juga nggak tahu, itu kan hanya perkiraan aja gitu teman. Nyatanya sekarang adopsi Bitcoin cukup meningkat ya. Bahkan tadi itu dia iniin para investornya cepet-cepet buat masuk ya, ke Bitcoin gitu ya. Nah ini gue kutip juga nih dari bitcoin.com. Bitcoin mendekati 90.000 US dollar karena pembelian gila-gilaan mendorong pasar ke tingkat yang baru. Jadi Bitcoin kan memang ini nyentuh di 89.600 ya teman, nyentuh di 89.600. Dan kalau kita lihat di market cap, Bitcoin itu market cap-nya udah di 1,7 ya. Yang kalau kita tarik ulur, ini adalah 1,7 triliun ini adalah market cap all cryptocurrency di tahun-tahun yang lalu, bener nggak? Kalau nggak salah tuh market cap-nya di 1,6 ya dulu itu ya, all. Tapi ya all waktu itu harga Bitcoin nggak sekarang, harga Bitcoin masih di 40 apa 30 gitu ya, 35 apa 40 gitu ya. Ya market cap segini tuh all. Kalau sekarang market cap segini cuma Bitcoin doang. Nah market cap totalnya itu 2,98 triliun US dollar ya. Itu seperti itu teman, itu yang gue lihat saat ini. Artinya akan ada perkembangan yang cukup signifikan untuk Bitcoin. Intinya seperti itu ya teman. Oke, nah di sini kita lihat teman ya, harga Bitcoin telah melonjak sekitar 12% terhadap dolar AS per 24 jam terakhir ya. Kata ini mencapai 88 ya. Saat ini kan kita lihat Bitcoin itu mencapai 88.800 kan teman. Oke. Nah ini teman ya. Nah katanya sih kenaikan cepat hari ini ya teman ya, itu menempatkan peringkat sebagai salah satu candle harian terbesar sejak 2021. Jadi candle yang kebentuk sekarang ini adalah candle terbesar ya selama akhir 2021 ya. Intinya 2021 sampai sekarang ini candle terbesar teman. Yang sebelumnya nggak ada candle sebesar ini gitu teman. Karena ini kenaikan Bitcoin cukup crazy teman, cukup crazy. Semenjak Trump terpilih tuh crazy banget. Karena Trump tuh benar-benar support crypto. Nah, apalagi yang kemarin udah gue infoin mengenai Cardano juga ya. Cardano tuh banyak sekali aktivitas. Siapa sangka tiba-tiba Trump memilih Charles Hoskinson ya untuk menjadi bantu kebijakan kripto di AS nanti. Ini kan cukup crazy. Artinya apa? Artinya potensi Cardano cukup gila nantinya. Ya, karena yang punya Cardano itu ngebantu kebijakan di AS yang selama ini kita tahu regulasi AS tuh nggak baik-baik aja mengenai kripto ya. Oke. Makanya kemarin ada yang tanya, Bang, ini Bitcoin nyentuh gak sih 100 ribu US dollar? Gue rasa sih nyentuh ya teman. Gue rasa sebelum akhir tahun nyentuh deh ini. Ya karena saat ini aja udah 88, target gue yang tadinya gue targetin ini agak sedikit long ya. 88, 80 sampai 88. Dan sekarang buktinya gue baru analisa beberapa minggu yang lalu ini target gue ini udah nyampe sekarang buktinya. Padahal gue analisa itu gue pikir nanti akhir-akhir mendekati akhir tahun ya. Ternyata saat ini masih bulan November tuh, tanggal berapa tuh? Tanggal 12. Target gue 88 udah nyampe buktinya, ya kan? Oke. Minat terbuka berjangka Bitcoin tetap kuat katanya teman ya. Saat ini di angka 53 miliar menandakan minat investor yang berkelanjutan terhadap lintasan kripto. Jadi investor saat ini tuh bisa dibilang udah terjun semua di kripto. Hanya saja dominasi market cap bisa kita lihat di sini masih 59% dari altcoin ya teman ya. Artinya market cap dari altcoin Bitcoin itu masih didominasi Bitcoin ya daripada altcoin. Itu alasannya kenapa altcoin saat ini naiknya nggak se-crazy dulu gitu teman. Tapi kan ini kita masih ada chance atau ada kesempatan nih di tahun 2025 ya. Secara histori kuartal 1 2025 dominasi market cap Bitcoin itu turun teman. Nah itu yang memungkinkan atau itu jawaban dari teman-teman yang sering bertanya, Bang kapan alt session tuh dimulai? Yaitu
ketika dominasi market cap Bitcoin turun. Saat ini masih naik cuy. Kemarin 58, sekarang 59 tuh. Dominasi market cap dari Bitcoin. Artinya mata investor-investor besar, pemain besar itu masih tertuju di Bitcoin. Ya. Karena ini Bitcoin masih mau hype-hype-nya. Ketika orang udah cuan nanti, ketika Bitcoin hype, misalkan Bitcoin nyentuh di 150 atau 200 ribu US dollar nanti di 2025, otomatis keuntungan dari Bitcoin itu pasti digelontorin ke altcoin. Itu ya, seperti itu ya. Nah, itu era recession tiba gitu, di mana dominasi market cap Bitcoin itu turun ya, lebih condong ke altcoin. Ya seperti itu ya teman. Nah, ini yang lebih crazy lagi ya. Ini gue kutip dari arsip Bitcoin. Katanya Bank Global Standard Chartered mengatakan market cap atau kapitalisasi pasar Bitcoin dan kripto dapat mencapai 10 triliun pada tahun 2026 di bawah Trump. Ya, kita tahu Trump memang support sekali inovasi dari cryptocurrency. Jadi ini Bank Global ya memperkirakan katanya di tahun 2026 ya kapitalisasi market Bitcoin ya itu mencapai 10 triliun. Kalau kita compare, saat ini kan market cap-nya udah 2,98 triliun. Anggaplah kita buletin 3 triliun ya, jadi biar enak ngitungnya. Berarti kalau dianalisakan atau diproyeksikan atau diprediksi bahwa di tahun 2026 market cap dari pasar Bitcoin dan kripto itu mencapai 10 triliun ya teman. Berarti kan ada kenaikan sekitar 1, 2 ya. 2 lebih dikit ya. Artinya kita menghitung secara market cap keseluruhan ya. Karena tadi market cap Bitcoin dan kripto mencapai 10 triliun. Berarti nanti kalau misalkan memang itu terjadi, berarti market cap cryptocurrency di tahun 2026 di bawah kepemimpinan Trump ini itu akan naik sebesar 230 atau enggak 235% dari market cap sekarang. Kalau misalkan market cap sekarang itu tumbuh 10 triliun di tahun 2026, berarti kan ada potensi naik sekitar 230 sampai 230% ya. Artinya kan ada kenaikan 2 kali lipat lebih gitu teman ya untuk mencapai 10 triliun. Sedangkan kita tahu saat ini market cap 3 triliun ya saat ini intinya seperti itu. Berarti kan kalau market cap ini aja naik hingga 2 kali lipat, anggaplah Bitcoin juga naik 2 kali lipat lebih dikit gitu ya. Berarti kan 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 aja udah 80 ya. 80 kali 3 udah 240 ya. Ada lebihnya dikit itu ya. Bisa jadi di tahun 2026 ketika memang prediksi dari salah satu bank global ini benar, Bitcoin bisa mencapai sekitar 250 ribu US dollar per satu keping Bitcoin. Itu kalau misalkan memang market cap Bitcoin dan kripto itu yang mencapai sekitar 10 triliun US dollar. Intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi biar gak lama-lama teman ya, karena ini intinya ya sentimennya itu cukup positif banget untuk Bitcoin gitu teman ya. Kalau ini Senator Loomis mah dari dulu memang excited banget ya kalau Bitcoin tuh bisa nyampe di 1 juta US dollar. Nah, sebelum kita untuk ngebahas bagaimana untuk action dari Bitcoin teman ya, sebelum nanti kita akan cek teman ya. Di sini teman ya, gue udah masuk di platform Get.io Startup atau salah satu platform peluncuran token and airdrop di Get.io yang saat ini tingkat akumulasi airdropnya udah mencapai 120.000 US dollar teman ya, jadi cukup banyak. Nah, setiap minggunya banyak sekali airdrop baru yang bisa kalian klaim secara gratisan teman ya. Di sini ada Blast Royale, ada Cellular, ada NS, ada ART, GVT ART ini ya, ada GO4 ya, ini Game Fork, terus ada Microsoft GPT, ada Memenomic, masih banyak lagi teman. Dan ini adalah airdrop yang udah terselesaikan ya. Nah, di sini teman ya, untuk Get.io Startup itu teman, apa aja sih syarat untuk kita berpartisipasi dalam mengikuti Get.io Startup? Salah satunya yang pasti ya, ini syarat umumnya aja ya gue sebutin. Yang pertama, kalian harus punya Get.io teman ya. Yang pertama, kalian harus punya Get.io. Yang kedua, kalian harus KYC level 2
Dan yang ketiga, kalian harus ada 10 dolar di akun spot. Lah katanya gratis bang, yes, itu hanya buat jaminan aja ya, 10 dolar. Jadi artinya nanti kalian klaim itu aset 10 dolar kalian atau saldo 10 dolar kalian itu nggak bakal kotak-atik. Nah seperti itu. Nah, berhubung di sini teman ada airdrop inisial atau airdrop awal ya. Nah, ini kan ada 0 gratis juga ya teman. Terus ada airdrop GT holder. Ini bedanya apa, Bang? Kalau airdrop awal, ini airdrop yang benar-benar masih awal banget dan kalau lu cari di centralized exchange lain tuh nggak ada. Ya, kalau ada awal-awalnya seperti ada inisial. Nah, kalau yang GT holder, nah kalau yang GT holder ini untuk ngeklaimnya kita diharuskan untuk hold GT ya atau token exchange dari Get.io minimal 10 butir ya, 10 biji lah ya, 10 koin yang ada di akun spot kalian untuk klaim. Jadi misalkan kalian punya 10 GT, kalian bisa klaim satu airdrop ini dan GT kalian nggak akan kotak-atik, GT kalian tetap utuh. Jadi seperti itu hanya buat persyaratan aja gitu teman. Nah ini kebetulan ada airdrop initial dari NS Win teman ya, dari NS Win ya. Ini beritahu saya untuk airdrop gratis. Nah ini kurang 5 jam lagi akan dibuka. Terus ada ART GVT ART ini ya, ini juga kurang sekitar 6 jam ya, kurang lebih sama lah ini nanti dibukanya ya. Ini belum dibuka teman, kalau kayak gini belum dibuka ya. Kita klik aja coba. Nah kalau kayak gini statusnya masih akan datang ya, seperti ART tadi juga masih akan datang. Nanti ketika udah dibuka statusnya akan langganan startup di sini teman ya. Nah, ketika sudah langganan startup kalian bisa klaim ya. Kalau ini kan airdropnya jenisnya inisial ya atau airdrop masih awal banget, tapi ini kategori airdrop yang persyaratannya akun Get.io harus ada, KYC dan 10 dolar di akun spot. Ya, itu persyaratannya. Tapi kalau yang GT holder itu harus klaim GT. Kalau ini enggak ya. Pokoknya kalian ada akun Get.io, KYC level 2 dan punya 10 dolar di akun spot untuk persyaratan jaminannya di akun spotnya ya, itu bisa kalian klaim. Nah untuk distribusi mungkin gue jelasin ya, ada yang akun VIP dan akun non VIP. Jadi kalau akun kalian bukan VIP alias non VIP, itu untuk distribusi hadiahnya random ya. Artinya kalian bisa dapat bisa enggak. Tapi apakah yang bukan non VIP itu enggak bisa dapat? Kata siapa? Bisa. Gue sering dapat ya meskipun akun gue itu bukan VIP. Nah di sini akun gue VIP 3, maka gue dapat 100%. 100 bukan 100% ya, tapi 100 share saham. Dan ini jaminannya pasti dapat ya kalau akun kalian VIP. Dan gue kemarin udah bagi-bagi akun VIP banyak banget ya di bulan kemarin. Mudah-mudahan bulan ini juga gue bisa bagi-bagi akun VIP 1 gratis buat teman-teman semua. Nah untuk memahami apa itu project, di sini ada pengantar projectnya ya, ada laboratorium Miston, ini pendirinya siapa dan lain-lain, temennya digelontorin berapa ya. Ini kalian bisa cek-cek sendiri di sini. Itu yang seperti itu. Ya, jadi untuk klaimnya tunggu aja langganan startup ini kurang 4 jam lagi. Habis itu kalian klik airdrop gratis ini ya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk link ini NS gue sediain semua lah di kolom deskripsi, oke? Jadi kalian tinggal klik buy. Oke, yang kedua ini ada airdrop dari Genevi ya. Genevi ini juga sama, ini airdrop inisial juga, tapi ini jenisnya GT holder ya. Seperti udah gue katain tadi bahwa kalau untuk klaim airdrop ini kalian harus punya 10 GT ya. Nah 10 GT ini nggak bakal kotak-atik, sama halnya kayak 10 dolar tadi di jenis airdrop yang tadi ya, yang pertama NS tadi. Nah ini akan dibuka 5 jam lagi nih cuy, 5 jam lagi akan dibuka dan kalian nanti ketika udah langganan startup ini kalian langsung tinggal klik ya. Untuk distribusinya sama. Oke. Nah untuk pengantar proyeknya kalian bisa baca-baca aja ya. Ini GVTD aim to become the world leading generative ART NFT launch pad ya temen ya. Peluncuran NFT untuk proyeknya, ada marketplace dan lain-lain. Kalian bisa cek-cek sendiri ini untuk sound SEO-nya dan distribusinya ada 28 juta token yang statusnya udah di-unlock. Ya, artinya kalian nanti udah dapat, kalian bisa jual langsung atau kalian hold ya. Intinya seperti itu. Nah, jadi cara klaimnya itu sama, Nanti untuk untuk mengikuti airdrop ini ya. Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Bang, kalau persyaratannya sama. Cuma bedanya kalau yang NS tadi itu harus hold 10 dolar. Nah kalau Genevi ini harus hold 10 GT untuk klaimnya. Cuma bedanya itu doang. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik buy lah. Oke. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di marketnya BTC time frame 1D, dimana kita lihat teman
bahwa Bitcoin udah mencapai target kita, teman ya, di level 88.000 US dollar, teman nih. Ini target kita kemarin ya, tuh masih ada kan ya, 86 sampai 88. Dan apakah nyampe ya? Lu lihat sekarang Bitcoin aja saat ini udah nyampe di 89.600 ya ini, teman ya. 89.600 tertingginya, dan saat ini masih di 88.700 ya. Target kita udah nyampe, teman. Crazy ya, teman. Crazy banget untuk kenaikan Bitcoin saat ini. Dan ini adalah konfirmasi bullish ya. Konfirmasi sangat-sangat bullish ya untuk Bitcoin itu sendiri gitu, teman ya. Kalau kalian perhatikan di time frame 1D ya, ini benar-benar Bitcoin itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda recovery-nya. Itu seperti itu ya, tanda-tanda recovery-nya. Karena di beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu kan gue udah bilang, naik turunnya Bitcoin sekarang kalau kita cek di weekly, dia itu ngebuat suatu ascending triangle ya, dimana memang dia itu meskipun naik turun tapi intinya dia udah keluar nih dari pola ascending triangle-nya ini. Jadi artinya tinggal ngebuat suatu candle yang mengarah ke up ya. Makanya kemarin pas di beberapa bulan yang lalu nih, trennya yang tanda kuning ini masih gue tulis tuh ya. Bahkan gue kemarin beracuan ketika Bitcoin ini mengikuti histori sebelumnya, ini ada kenaikan sekitar 103%. Itu memungkinkan Bitcoin menyentuh di level 110 atau enggak di 111 ya. 111.000 US dollar. Itu target long gua sih. Tapi kalau target terdekat ini udah nyampe ya. Di 88 sampai 86 ini udah nyampe ya, teman. Intinya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini Bitcoin masih bisa bullish nggak sih, Bang? Ya. Sebentar, kita akan coba cek, teman ya. Kalau menurut gue pribadi sih ini masih sangat bullish, teman tuh. Gue cek ya, ini dari segi tuh, dari segi MACD ya. Ini untuk Bitcoin ini sudah pasti ini dia akan ngarah ke sini nih, di level sekitar 5.533 untuk MACD-nya. Jadi artinya ini masih ada chance atau kesempatan Bitcoin untuk naik lebih tinggi lagi. Makanya gue yakin banget ini tinggal tunggu beberapa minggu lagi, mungkin nggak ada beberapa minggu lagi ya, BTC itu bisa aja nyentuh di 100.000 US dollar. Syukur-syukur dia bisa nyentuh target gue di 111 ya. Nih, memungkinkan untuk Bitcoin itu naik parah lagi, teman ya. Nah, terus yang agak ketar-ketir mungkin ya, oke, Bitcoin naik tapi nggak mungkin dong dia ngaceng terus, pastikan nanti ada koreksinya. Nah, ini RSI-nya ini sudah mulai mendekati tanda-tanda akan ada koreksi, tapi ini masih bisa naik dikit ya kalau dia ngikutin historinya. Dia bisa saat ini masih berada di 84, mungkin di 88 RSI dia akan terkoreksi ya, sebelum dia mungkin nanti lanjut lagi. Intinya seperti itu ya. Dan dari segi volume, apakah saat ini memungkinkan untuk Bitcoin up? Sangat memungkinkan banget cuy. Dari segi volume, lu perhatiin deh ya, dari segi volume nih, pembeliannya sangat banyak banget masih ya. Ini bisa memicu kenaikan lagi untuk Bitcoin ya. Hitungan beberapa hari gue rasa Bitcoin bisa tembus aja nih 100.000, bahkan lebih ya, mudah-mudahan di 111 ya, teman. Itu seperti itu. Kalau gue cek dari segi volume transaksi atau demand-nya, ini sangat-sangat bullish banget untuk Bitcoin. Itu seperti itu ya, teman. Dan target lu di mana, Bang? Target gue masih tetap ya. Target gue masih mengacu target di beberapa minggu yang lalu. Intinya target gue di 8688 ini udah nyampe. Next target berikutnya di sini ya, di 111, teman ya. Nggak bakal gue ubah ya. Target gue nggak bakal gue ubah ya. Karena ini target yang gue buat ada beberapa bisa dibilang bulan lalu lah ya. Bulan lalu nih target gue buat ini di 110, 111 ini. Itu seperti itu. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di updatean mengenai seputar news Bitcoin sentiment serta price action-nya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena hasil subscribe itu gratis. Dan tentunya
kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.